Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bagi yang pertama sekali beribadah di GKPI Pamen, kami menyambut dengan penuh sukacita, biarlah boleh mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam ibadah ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, dengan tema firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneguh, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami
karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kepada orang berdosa, agar ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami menjadi kuat dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Dia lewat PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sejalan jalan seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi, tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Kita akan baca ayat ini secara bergantian, dan ayat yang ke-51 kita akan baca secara bersama-sama. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku, Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku,
dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Dia dari lagu Kuberikan Syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat
kita berharga di mata Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Dan kita juga mengatakan lewat lagu ini, kita mengasihi Tuhan. Tapi sering kita jatuh bangun dalam dosa yang kita lakukan. Mari saat ini adalah waktu yang terindah, di mana Tuhan mau mendengarkan setiap pengakuan dosa kita karena Dia rindu mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 2 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami,
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Edeum Voice.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1-3, ya Yesus dikau kurindukan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi hatimu untuk menerima firman Tuhan saat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada ibadah sesi malam ini kita bersyukur kita semua masih ada di tempat ini. Kita masih diberi anugerah, kehidupan, kesehatan, juga kesempatan oleh Tuhan. Doa dan harapan saya bahwa kita semua yang berkumpul dalam ibadah hari ini semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Kita semua sama-sama diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah yang dipersiapkan untuk kita renungkan saat ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang ke-36 nanti kita akan membaca secara bersama. Demikian firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semuanya. Yesus
dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita bersama. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Kiranya kita semua diberikan hati yang mau mengerti dan hikmat yang dapat memahami kebenaran ini menjadi berkat rohani bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang disebut Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Ungkapan ini merupakan doa atau merupakan ungkapan iman yang disampaikan oleh Daud di tengah pergumulan hidup yang berat yang sedang dihadapinya. Ketika Saul sedang mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuh Daud, dia bersembunyi di antara gunung-gunung batu, dan pada saat itu memang Saul hampir menangkap dia. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Daud terluput dari pengejaran Saul. Dan dia melihat itu bukan pengalaman biasa. Dan dia merasakan bahwa gunung batu tempat dia berlindung itu ada bagaikan Tuhan yang melindunginya. Sehingga dia mengatakan di dalam Mazmur 31 ayat 3, "Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku ya Tuhan." Karena dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kesesakan itu selain daripada Tuhan yang sudah sangat terbukti melindungi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Minggu Estomihi hari ini adalah minggu di mana setiap kita dibawa dalam pergumulan iman yang seperti Daud ini. Ada banyak pergumulan-pergumulan kehidupan yang membuat kita terasa sesak, yang membuat kita terasa terhimpit, yang membuat kita terasa seperti kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagi diri kita. Tetapi satu hal yang ingin dikatakan oleh Tuhan kepada kita semua pada saat ini, kita yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pergumulanmu sekarang. Engkau tidak perlu harus putus asa, engkau tidak perlu harus kecewa. Belajarlah dari Daud untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dan berkata, "Jadilah bagiku ya Tuhan menjadi gunung batu perlindungan yang menyelamatkan aku." Ini menjadi kekuatan bagi kita sekarang. Saya tahu persoalan kehidupan sehari-hari menyita banyak energi, pikiran, dan bahkan iman kita untuk bisa menjadi lemah. Tetapi dalam ibadah pada saat ini, biarlah ini kembali menyegarkan iman kita, menyegarkan kembali pengharapan kita, bahwa sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi sekarang, seberat apapun pergumulan yang sedang menghimpit hidupmu sekarang, janganlah takut. Sebab Tuhan masih mengasihi kita dan Dia mau menjadi perlindungan dan penolong bagi kita.
Ini firman Tuhan yang kiranya menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, ada dua hal yang ingin kita perhatikan terlebih dahulu, supaya kebenaran ini benar-benar menjadi berkat bagi kita. Tuhan berbicara kepada gerejanya hari ini dengan memakai kebenaran firman Tuhan Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 ini untuk mengingatkan gereja tentang dua hal. Yang pertama, tentang meneguhkan dasar iman kita bahwa Yesus adalah gunung batu perlindungan bagi orang-orang beriman. Ini pertama yang harus kita renungkan dari kebenaran yang akan kita terima ini. Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya, bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu tempat perlindungan bagimu, bagi hidupku dan bagi hidupmu. Itu yang akan disampaikan oleh Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dalam kemuliaannya untuk menjadi jaminan bagi kita. Dia bisa kita andalkan. Dialah tempat perlindungan kita. Yang kedua, mengingatkan sikap gereja, sikap orang-orang percaya saat ini terhadap Yesus. Jika kita hari ini, saat ini diingatkan Tuhan, dia adalah anak Allah yang adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap dia? Daud dalam pengalaman hidupnya berestomi, dia dengan rendah hati tunduk di hadapan Tuhan dan berkata, jadilah bagiku Tuhan sebagai tempat perlindungan, gunung batu, tempat perlindungan. Mari Bapak Ibu, jika kita telah mengakui bahwa dia adalah anak Allah gunung batu kita, katakan kepada Tuhan hari ini, jadilah engkau Tuhan Yesus menjadi pelindungku, menjadi gunung batu tempat aku berlindung, supaya aku aman, supaya aku kuat, supaya aku bisa kembali disegarkan imanku. Ini kebenaran yang kita terima hari ini. Karena itu mari kita merenung kembali bahwa kebenaran ini disampaikan dengan sungguh-sungguh untuk meneguhkan hati kita, supaya kita benar-benar merasakan lawatan ilahi untuk benar-benar menjamah setiap kehidupan kita pada saat ini. Dan untuk itu saudaraku, kita perlu belajar untuk menerima kebenaran ini. Konteks dari firman Tuhan ini disampaikan setelah Yesus pertama mendengar pengakuan Petrus bahwa Petrus mengatakan engkau adalah anak Allah. Lalu setelah itu Yesus menyampaikan tentang berita di mana dia akan menderita oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia akan dibunuh, bahkan dikatakan dia akan dikubur dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi itu merupakan sebuah nubuatan sebelum terjadi. Sebelum Yesus menggenapi nubuatan itu, ada satu peristiwa besar yang diizinkan oleh Tuhan, disaksikan oleh beberapa murid untuk meneguhkan mereka tentang pernyataan nubuatan itu akan digenapi dalam hidup mereka. Yesus membawa 3 murid untuk mereka pergi ke gunung untuk berdoa di sana. Mereka berdoa untuk apa? Yesus membawa murid-muridnya mendoakan pergumulan yang begitu berat. Walaupun Yesus adalah anak Allah, tetapi sebagai kedagingan dia manusia sempurna juga seperti kita. Dia merasakan bahwa pergumulan yang akan dihadapinya itu bukanlah pergumulan biasa. Bukan pergumulan ringan, karena dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya itu, penyelamatan. Dia harus berkorban, dia harus mati, dan itu yang disampaikan ayat sebelumnya. Oleh karena itu dia membutuhkan peneguhan iman supaya dia mampu menghadapi pergumulan yang berat itu. Dan di sini kita bisa melihat ketika dia sedang berdoa di atas gunung itu, maka Tuhan mengizinkan satu peristiwa besar di mana Musa dan Elia datang untuk meneguhkan hati Yesus. Untuk dikatakan di sini, mereka berbicara dengan Musa dan Elia tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Artinya ketika Musa dan Elia menampakkan diri berbicara dengan Yesus, di sana mereka membawa pesan dari Tuhan untuk meneguhkan hati Yesus dalam menghadapi pergumulan itu. Karena bagi Tuhan Yesus
terpenting adalah penggenapan dari panggilan itu. Dia dipanggil untuk menjadi juru selamat, untuk mengerjakan keselamatan bagi umat. Karena itu dia harus diteguhkan dalam melakukan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk benar-benar memahami kebenaran ini, setiap kita tentunya membutuhkan juga peneguhan seperti apa yang dialami oleh Yesus. Peneguhan ini penting bagi kita. Peneguhan iman, peneguhan keyakinan, peneguhan rohani dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang dan akan kita hadapi lagi dalam hidup ini. Tentu akan ada banyak hal yang sulit kita mengerti dalam langkah perjalanan hidup kita ke depan. Tetapi untuk menghadapi semuanya itu, kita membutuhkan peneguhan iman, peneguhan keyakinan, peneguhan rohani, supaya kita mampu dan menjadi pemenang untuk menghadapi semuanya itu. Mari belajar hari ini, supaya kita juga mampu dikuatkan, diteguhkan seperti Kristus Yesus yang diteguhkan oleh Allah melalui Musa dan Elia. Apa yang akan kita dapatkan dari kebenaran? Yang pertama, kita perlu memiliki keakraban personal yang baik dengan Tuhan. Ini yang pertama. Dibutuhkan keakraban personal pribadi. Kalau kita mau dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini, supaya iman kita selalu dikuatkan oleh Tuhan, maka hari ini Tuhan mengajar kita, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi. Yesus selalu memprioritaskan doa, persekutuan dengan Bapaknya. Itu kita bisa lihat dalam beberapa penjelasan Alkitab, di mana Yesus selalu berdoa, menyerahkan apapun yang hendak dia lakukan, supaya Tuhan teguhkan, supaya Tuhan mampukan dia melakukannya. Ini yang pertama perlu kita renungkan hari ini, supaya kita mendapat peneguhan seperti ini, untuk yakin bahwa Yesus itu adalah gunung batu tempat perlindungan bagi kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Milikilah keakraban yang baik dengan Tuhan secara pribadi. Yesus memiliki 12 murid. Alkitab mencatat itu. Tetapi dalam peristiwa ini, ia hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Apa yang kita ingin belajar dari kebenaran ini? Dari hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari kehidupan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di ayat sebelumnya, Yesus bertanya kepada semua para murid, menurut orang lain siapakah aku ini? Tetapi Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah. Artinya ada hubungan pribadi yang memang dekat dengan Yesus. Demikian juga Yohanes dan Yakobus. Mereka benar-benar memiliki keakraban personal dengan Yesus. Bahkan kalau kita lihat, Yohanes itu adalah sahabat Yesus, orang yang paling dikasihi oleh Yesus. Mari belajar Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau engkau mendapatkan peneguhan untuk dikuatkan Tuhan selalu menghadapi kehidupan ini, belajar mendapatkan itu dari persekutuanmu yang selalu baik dengan Tuhan. Setiap hari peliharalah hubunganmu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen saat ini yang sudah tidak memahami kebenaran ini, sehingga mereka terhilang jauh dari Tuhan. Di atas gunung itu Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya, pakaiannya berkilau-kilauan. Musa dan Elia tampak berbicara dengan dia. Ini bukan sekedar peristiwa ajaib. Ini adalah pernyataan kemuliaan Allah, kemuliaan ilahi yang meneguhkan Yesus untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yang menguatkan Yesus dalam mengerjakan pekerjaan ilahi itu. Yesus tidak hanya sekedar guru besar, Yesus bukan hanya seorang nabi besar, tetapi Yesus itu adalah anak Allah yang dimuliakan oleh Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Artinya pengorbanan yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah pekerjaan kemuliaan, untuk memuliakan setiap orang-orang yang terhilang di hadapan Allah. Oleh pengorbanan Kristus kita dimuliakan, tetapi kemuliaan itu kita dapatkan karena Kristus telah lebih dahulu dimuliakan untuk mengerjakan itu bagi kita. Karena dia memelihara persekutuannya dengan Allah Bapanya.
Jika kita ingin mendapatkan pengakuan iman yang seperti ini dari Allah, belajar untuk selalu mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan itu kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, hanya mereka yang naik ke atas bukit itu bersama Yesus melihat kemuliaan itu. Tidak semua murid. Artinya apa? Jika kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes yang melihat peristiwa itu. Murid yang lain tidak. Kenapa? Karena mereka mau dekat dengan Yesus. Kita akan diperkenankan oleh Tuhan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita kalau kita mau dekat dengan Dia. Dan kemuliaan Tuhan selalu akan menguatkan. Kemuliaan Tuhan selalu akan meneguhkan hati kita untuk tak percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen mengenal Yesus secara agama, tetapi tidak secara pribadi. Banyak orang yang tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau mendekatkan dirinya dengan Yesus. Banyak seperti itu. Mengenal Yesus, semua kita di sini pasti mengenal Yesus karena kita agama Kristen. Tidak ada yang salah di sana. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar-benar mengenal Yesus, mari belajar untuk menjadi sahabat Yesus yang selalu mau dekat dan akrab dengan Yesus, mendekatkan dirimu dengan Yesus, mau berjalan bersama dengan Yesus. Ini yang diharapkan oleh Yesus dari setiap kita di akhir zaman ini. Bagi orang-orang yang merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Karena itu jika selama ini iman kita sering terasa lemah, mungkin itu akibat dari kita kurang dekat dengan Tuhan. Kita terkadang merasa tidak tahu apa penyebabnya. Kita tiba-tiba lemah, lelah. Padahal kita sudah berupaya dengan segala tenaga. Itu akibat karena rohmu lemah. Itu akibat karena imanmu rapuh. Tetapi ketika engkau dekat dengan Yesus, dekat dengan Tuhan, sekalipun engkau menghadapi banyak tantangan, engkau akan selalu ditopang dan dikuatkan. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang putus asa pun akan mendapatkan pengharapan. Itulah untungnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengerahkan mata kita hanya kepada Yesus. Ketika Petrus menyaksikan kemuliaan itu, ia berkata kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Orang yang mau dekat dengan Tuhan dan mau selalu memandang kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya untuk menjadi pengalaman iman baginya untuk berkata, ternyata bahagianya menikmati kemuliaan Tuhan. Ada kebahagiaan yang tak terkatakan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang yang mau dekat dengan Tuhan dan mau menaruh pandangannya kepada Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan melihat kemuliaan-Mu ini di tempat ini. Mengapa kita tidak memahami kebenaran ini? Banyak orang ingin mencari kebahagiaan, tetapi mereka mencarinya di luar Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan itu. Mungkin engkau merasa mendapatkannya, tetapi itu hanyalah sebuah fata morgana yang akan membuat engkau semakin larut dan semakin akan kecewa. Karena dunia tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan seperti yang diberikan Yesus. Tetapi Petrus mengatakan, Guru, Rabi, betapa bahagianya menikmati kemuliaan-Mu ini. Tak terkatakan betapa itu sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahagia sekali rasanya ketika kita mau dekat dengan Tuhan, melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Itu adalah orang paling berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kejar kebahagiaan dengan cara apapun di luar Tuhan. Tetapi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, mari akrab dengan Tuhan. Pandang Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Engkau akan dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, dan diteguhkan imanmu untuk bisa menang. Itu yang dikatakan di sini. Petrus begitu terpesona dengan keadaan itu. Bahkan dia ingin menahan momen itu supaya tidak pergi. Supaya kebahagiaan itu tidak berlalu, maksudnya begitu. Supaya pengalaman itu tetap dia rasakan pada saat itu. Tetapi ada kebenaran yang perlu kita lihat. Bahwa ini adalah pengalaman-pengalaman yang perlu kita harus tanamkan dalam diri kita. Petrus karena menikmati kebahagiaan itu, dia hampir kehilangan fokus. Hampir kehilangan fokus.
Ada banyak juga orang Kristen yang seperti ini. Tuhan betapa bahagianya hidup ini. Tetapi saudaraku, hati-hati juga. Ketika kita hanya terfokus kepada kebahagiaan dan kehilangan arah pandang dari Yesus, kita akan tenggelam. Itu yang harus kita lihat di sini. Ia ingin menyamakan Yesus dengan Musa. Ia ingin menyamakan Yesus dengan Elia. Padahal Yesus lebih besar dari kedua-duanya. Kebahagiaan bersama dengan Elia dan Musa menjadi sebuah momen yang tak terkatakan bagi Petrus. Tetapi dia lupa bahwa yang terpenting adalah Yesus. Itu yang harus kita pahami. Ada banyak orang yang hanya karena terlena dengan berkat Tuhan, dia melupakan Tuhan. Berkat itu perlu, kebahagiaan itu perlu, tetapi belajar untuk memprioritaskan sumber dari semua itu bagi kita, Yesus. Sehingga arah mata pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Suatu ketika para murid sedang berlayar di Danau Genesaret, mereka sedang dihalau oleh badai yang sangat dahsyat. Mereka hampir tenggelam. Yesus melihat kondisi itu. Lalu pada saat ini dikatakan pada jam 3 subuh, Yesus datang untuk menjumpai mereka berjalan di atas badai itu, di atas air. Ketika para murid melihat Yesus yang sedang berjalan itu, mereka katakan itu hantu. Mereka gemetar. Yesus katakan, jangan takut, aku ini. Lalu seketika itu iman Petrus bangkit. Dan dia katakan, Guru, jika memang engkau ini, izinkan aku berjalan di atas air ini. Lalu Tuhan Yesus katakan, marilah. Lalu mengarahkan Petrus untuk berjalan menuju Yesus. Dikatakan ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, maka Alkitab mencatat salah satu orang yang pernah berjalan di atas air selain Yesus adalah Petrus. Pada saat mata Petrus tertuju kepada Yesus, maka badai besar pun bisa ditaklukkan di bawah kaki Petrus. Itu luar biasa itu. Dia bisa berjalan di atas badai itu yang sangat menakutkan itu. Berjalan seperti Yesus. Tetapi dikatakan ketika dia mengarahkan pandangnya kepada badai itu, maka takutlah ia. Seketika itu Petrus tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar hari ini untuk tidak kehilangan fokus. Untuk tidak kehilangan fokus iman. Yang membuat kita kuat dalam iman itu Yesus. Bukan berkatnya. Banyak orang terlena hanya untuk mencari berkat Tuhan. Tapi mereka melupakan Tuhan. Meminggirkan Tuhan. Hari ini engkau mau diberkati, puji Tuhan. Tuhan bisa memberkati hidupmu. Tapi ketika engkau diberkati, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pandanganmu beralih dari Tuhan kepada berkat yang kau terima dari Tuhan itu. Itu akan membuat engkau nanti tenggelam. Ini belajar hari ini bagaimana beriman dengan benar. Iman yang kokoh adalah iman yang memandang hanya kepada Yesus. Hanya karena mata kita tertuju kepada Yesus, iman kita tertopang dengan benar. Ketika iman kita melenceng dari pandangan kita kepada Yesus, maka sesungguhnya kita sedang membawa kita tenggelam. Di tengah pergumulan hidup, jangan fokus kepada masalah. Di tengah keberhasilan, jangan fokus kepada kenikmatannya. Tetapi arahkan selalu mata kita tertuju kepada Yesus. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik engkau rugi atau untung, susah atau senang, Yesus itu tetap menjadi gunung batu tempat perlindungan yang aman bagi kita. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita tentram, aman, baik waktu engkau susah, baik waktu engkau diberkati Tuhan. Dia harus menjadi perlindungan yang membuat kita bisa kokoh berjalan dalam kehidupan ini. Yang terakhir yang saya ingin katakan, kita perlu mempertajam telinga kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Ini juga menjadi kata kunci kita dikuatkan, diteguhkan dalam iman untuk menghadapi pergumulan apapun yang kita mungkin hadapi dalam kehidupan ini. Hal ini penting bagi kita sekarang karena ada begitu banyak orang-orang yang sudah tidak memberikan telinganya lagi mendengarkan suara Tuhan sekarang. Dunia ini bergelora dengan suaranya yang begitu hebat, menggiurkan, menyenangkan, dan ada banyak orang yang terkecoh mendengarkan suara dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengarahkan kita kembali untuk berjalan di jalan yang sebenarnya Tuhan harapkan. Mari berikan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Sesibuk apapun engkau, serepot apapun pekerjaanmu,
luangkan waktu mendengarkan Tuhan. Karena itulah pandu hidupmu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya menemukan, saya tidak buat survei, tapi dalam pelayanan-pelayanan yang saya hadapi setiap hari, saya menemukan bahwa sudah sangat jarang orang yang konsisten mau membaca firman setiap hari sekarang. Walaupun dia pegang HP, di HP itu banyak firman, banyak renungan dikirimkan ke kita, tapi tak satu pun kita membaca renungan itu. Begitu ya. Kita harus jujur dengan diri kita. Lalu apa yang mau menguatkan dirimu? Sebenarnya sudah canggihnya dunia ini sekarang. Firman tidak perlu harus buka Alkitab lagi. Handphone kita sudah ada di sana. Tapi itu pun tidak kita pergunakan dengan baik. Kalau lewat renungan firman Tuhan, lewat TikTok pasti yang dibuka TikTok, bukan firman Tuhannya. Ya. Kalau ada orang kirimkan video khotbah, lalu ada juga orang yang kirimkan video TikTok, pasti TikToknya yang ditonton, bukan khotbahnya. Cilakalah zaman ini sekarang. Mari belajar saudaraku. Kapan engkau mau kuat? Kalau dengan cara-cara seperti itu kita hidup di hadapan Tuhan. Bukan itu yang membuat engkau kuat. Firman menguatkan kita. Mari saudaraku, Tuhan menegur gerejanya hari ini. Supaya kita sadar. Karena ketika mereka menikmati kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan itu menaungi mereka. Lalu dari awan itu Tuhan berbicara, inilah anakku. Ini inti pertemuan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkan dia. Ini secara spesifik dikatakan, dengarkan dia. Ini anakku yang kukasihi. Yang dikasihi Tuhan ini diberikan kepada kita. Tapi kita tidak mau mendengarkan dia. Mau jadi apa hidup kita? Allah Bapa di surga mengatakan ini adalah deklarasi ilahi. Bukan manusia yang berbicara di situ. Bukan juga malaikat yang mengatakan itu. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Diberikan kepada kita. Satu hal yang Tuhan mau adalah dengarkan dia. Bukan barang murahan diberikan kepada kita. Seseorang yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Tetapi kita tidak mau mendengarkan dia. Mau jadi apa hidup kita? Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Dialah kehidupan kita. Dialah gunung batu kita. Tapi tidak mau mendengarkan dia. Mau selamat bagaimana hidup kita? Mau merasa hebat seperti apa kita dalam hidup ini? Belajar hari ini saudaraku. Dengarkan Tuhan berbicara. Jangan lagi dengan cara-cara seperti itu. Saya setiap hari, hampir setiap hari mengirimkan renungan ke banyak orang. Tapi ku coba perhatikan. Hanya scroll semua. Hanya 0,sekian% yang membaca. Saya katakan Tuhan, zaman apalah zaman kami ini sekarang ya. Tapi saya coba dulu kirimkan video-video lucu. Kulihatlah begitu banyak yang menontonnya. Hebatnya rupanya cara dunia ini membawa kami jauh dari Tuhan. Mungkin kita sedang terlena dalam kondisi ini. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobatlah saudaraku. Itu bukan kehidupanmu. Kehidupanmu adalah firman yang diberikan kepada untuk kau dengar. Itu yang harus kita terima. Ini adalah sekali lagi deklarasi ilahi. Artinya mendengarkan Yesus jauh lebih penting daripada sekedar melayani dia. Mungkin kita merasakan begini. Walaupun aku tidak baca firman, tapi kan aku rajin gereja. Aku melayani juga di gereja. Aku pemain musik, aku kor. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengarkan Yesus jauh lebih penting dari sekedar melayani Yesus. Lihat Marta dengan Maria. Ketika Yesus bertamu ke rumah Marta dan Maria itu, Marta merasa, wah ini tamu kesempatan kulayani dengan baik. Tetapi Maria tidak melewatkan kesempatan itu. Dia mau mendengarkan Yesus. Bahkan karena Maria tidak mau membantu Marta, protes Marta kepada Yesus. Lihat dulu Maria saudaraku itu, kenapa tidak dibantu aku? Yesus katakan apa? Marta, Marta, engkau hanya menyusahkan dirimu dengan hal yang tidak berguna. Lihat Maria ini, dia tahu yang terpenting. Yang terpenting bagi Tuhan itulah mendengarkan suara Tuhan. Karena itu pada kitab Imamat, Bilangan, selalu ada firman Tuhan. Musa mengatakan kepada orang Israel, jikalau hari ini engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau dalam segala hal.
Tetapi jika engkau tidak mau mendengarkan suara Allahmu, terkutuklah engkau. Jadi sebenarnya kita sedang membawa diri kita dikutuk oleh Tuhan. Ketika kita tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan, kita orang yang paling terkutuk. Itu firman Tuhan. Hari ini kita bertobatlah. Belajarlah hari ini. Aku mau diberkati Tuhan. Aku mau merasakan bagaimana seperti Petrus kata, betapa bahagianya kemuliaan-Mu ini Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan, Tuhan akan selalu menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Iman itu lahir dan kuat dari telinga yang peka terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita akan selalu dikuatkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman pada malam hari ini kembali mengintrospeksi diri kita. Kita rindu diberkati Tuhan. Di tengah pergumulan yang begitu menyesakkan, kita sadar kita tidak berdaya. Saya merasakan ada banyak di sini yang sedang hampir-hampir putus asa. Saya merasakan juga ada banyak di sini yang sedang kecewa. Entah apa yang membuat kecewa. Saya ingin katakan kepada saudara yang merasakan itu sekarang, tinggalkan cara hidup lamamu itu. Kembalilah engkau kepada Tuhan. Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bergaullah kembali dengan Tuhan. Mungkin engkau sudah terlalu jauh hilang dari Tuhan selama ini. Datanglah kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Arahkan pandanganmu kembali kepada Tuhan. Lihat Tuhan dalam segala hal. Ketika kita melihat Tuhan di tengah badai, maka badai itu pun akan reda. Ketika kita melihat Tuhan di tengah persoalan, maka persoalan itu pun akan ditolong oleh Tuhan. Karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terutama ketika kita beriman, Tuhan akan lakukan sesuai dengan imanmu. Itu. Jadi kiranya Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah dengan kebenaran ini kita semua dikuatkan Tuhan, miliki keakraban yang baik dengan Tuhan, arahkan matamu hanya kepada Yesus, jangan kepada dunia ini yang hanya fata morgana, tajamkan telingamu untuk selalu mau mendengarkan Tuhan. Yakin, kita akan sama-sama diberkati Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati kita lewat kebenaran ini, pulanglah dengan sukacita. Terima berkat ini menjadi penuh imanmu malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan menyapa kami pada malam hari ini. Engkau tahu betapa sulitnya kami menjalani hidup ini. Kami seperti Daud yang terjepit di antara gunung-gunung batu itu. Tetapi dia mengatakan bahwa engkaulah gunung batu tempat perlindungannya. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang susah, yang kecewa, yang putus asa, oleh karena himpitan persoalan yang tak terkatakan dalam hidup kami saat ini. Mungkin karena pergumulan kesehatan, pergumulan pendidikan, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga. Tuhan yang baik, berkenanlah kiranya membawa kami kepadamu. Sebab hanya dengan dekat dengan Tuhan, kami boleh dibawa merasakan kemuliaan-Mu. Hanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kami boleh akan merasakan kebahagiaan dekat-Mu. Hanya dengan telinga yang peka terhadap Tuhan, maka kami akan dikuatkan untuk hidup dalam iman yang benar. Berkatilah umat-Mu ini semuanya. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini untuk melawat kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang telah memberkati kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dipersiapkan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, kita masuk dalam saat teduh.